kemudian share screen Mungkin Pak PPT. Adrianus, ini recordingnya masih Pak Adrianus atau sudah Pak Sugianta ya? Apakah sudah terlihat, Bu? Baru saya matikan. Sudah. Iya, iya. Oke. Terima kasih. Eh, Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Selamat pagi ya. Pagi, Eh, Pak. ya. Sebelum saya memulai perkuliahan kali ini di pertemuan kedua yaitu alur produksi multimedia, dari praproduksi hingga pasca produksi. Saya presensi dulu. Pertama ada Adrianus, apakah sudah hadir? Hadir, Pak. Siap. Kemudian Lili Ada Pak, hadir. hadir. Ya, ada Ratna hadir ya. Hadir Pak. Baik. Eh, di sini sebelum saya memasuki pada materi, saya akan menyampaikan dulu capaian pembelajaran dari mata kuliah teknik multimedia dari materi alur produksi multimedia ini. Yang pertama adalah setelah nanti mengikuti perkuliahan, nanti kalian akan mampu menjelaskan alur tahap-tahap produksi multimedia, baik itu dari pra-produksi, produksi sampai pasca produksi. Jadi kedua, nanti kalian akan dapat menganalisis kasus-kasus nyata sesuai dengan pengalaman kalian ataupun kasus yang saya berikan di sini. Baik, saya langsung saja. Di, di sini kalian bisa scan barcode-nya dulu untuk mengisi pertanyaan, hanya satu soal saja. Ini terkait dengan apakah kalian pernah membuat konten video ya, atau merekam video, menguploadnya di konten TikTok atau di YouTube. Kalian bisa menjawab di scan barcode ini atau di chat Zoom-nya, ataupun nanti kalian bisa menjawab langsung ya. Kalau begitu, saya langsungkan saja siapa yang mau memberikan pengalamannya, apakah pernah mengupload konten video? Apakah ada yang pernah ya? Saya pernah. Ya, Pak. silakan Adrianus, apakah pernah membuat konten video seperti apa itu? Bukan konten sih sebetulnya. Saya hanya coba-coba membuat video-video kecil gitu tentang percakapan dalam bahasa Inggris. Kemudian saya unggah. Tapi kalau mengupload itu pernah ya, Pak? Pernah. Nah, dan itu cukup lama. Itu tergantung sinyalnya ya. Kalau yang lainnya, Ratnawati atau Lili, Ratnawati ya? Pernah Iya Pak. bikin video, merekam atau mengupload kontennya? Kebetulan kemarin yang praktek untuk pemaparan materi yang dari Pak Eko, baru pertama kali sih Pak saya bikin video pembelajaran itu Pak. Oh, yang bikin video pembelajaran ya? Iya Pak. Ya, baik. Berarti kalian sudah pernah punya pengalaman ya untuk membuat video dan juga menguploadnya di konten apa namanya di platform-platform ya, di TikTok ataupun di YouTube. Nah, di sini saya memberikan sebuah kasus pada kalian. Ada sebuah kasus di sini, ada sebuah lembaga pendidikan di sebuah kota misalnya, dia tuh ingin membuat film pendek bertemakan pendidikan masa kini, yang menggambarkan bagaimana teknologi dan metode pembelajaran modern itu mempengaruhi proses belajar mengajar di sekolah. Nah, film pendek ini akan digunakan sebagai materi promosi dan juga sebagai media edukasi untuk menunjukkan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi dalam pendidikan. Jadi sebelum kalian menjawab kasus ini, saya tentukan dulu pengelompokannya. Saya bentuk kelompoknya saja langsung ya. Di sini ada 5 orang ya, 5 orang. Yang pertama Ratnawati dengan Lili,
kemudian yang kedua Adrianus Aditya sama siapa lagi satu? Yang lagi satu siapa ya? Saya belum disebut, Pak. Andita. Oh, Andita ya, ya, ya. Ya, silakan saya bagi Andita. dua kelompok. Nanti kalau kalian sudah mempunyai apa, sudah menulisnya, nanti kalian bisa sampaikan ya. Saya berikan waktu 2 menit ya, 2 menit atau 3 menit. Silakan kalian berdiskusi. Kalau ada yang sudah bisa, nanti bisa langsung menyampaikannya ya. Itu juga terkait dengan pengalaman kalian. Apakah sudah ada yang menyelesaikan diskusinya? Kalau begitu saya tunjuk dulu coba ya kelompoknya Adrianus ya. Silakan. Sebuah lembaga pendidikan. Ini tentang pendidikan masa kini Ya, ya. jadi ya. Jadi dengan dibuatnya film pendek itu sebagai media promosi diharapkan model-model atau teknik-teknik atau metode pembelajaran modern itu bisa dipahami dengan baik kan, karena kan film itu akan diputar berulang-ulang ya Ya, sampai timbul pemahaman begitu. ya bagus. Adrianus. Kemudian yang kedua siapa yang mau menyampaikan kelompok berikutnya? Ini tentang pendidikan masa kini dan juga nanti dibuatkan promosi. Kalau kita tahu bahwa pendidikan masa kini kan berkaitan mengikuti teknologi ya. Ada yang mau menyampaikan lagi? Kelompok berikutnya siapa tuh? Kelompok Lulu ya? Bisa sampaikan? Bisa ya? Lili? Iya, Pak. Belum selesai, Pak. Tapi bisa sampaikan ya, karena apa ini kan juga tentang pengalaman membuat Ah, video. Mungkin bisa ditambahkan Pak. Oh ya, silakan Adrianus menambahkan. Ya, intinya adalah untuk literasi terhadap penggunaan atau pemanfaatan teknologi, baik itu dalam pembuatan film ini ya, sampai dengan pemanfaatan untuk metode pembelajaran yang modern yang menggunakan teknologi. Ya, jadi Ya, pendidikan masa kini itu kalau kalian nanti sebagai calon guru ya, itu nanti bisa bikin media pembelajaran ataupun membuat video pembelajaran dengan menggunakan teknologi-teknologi yang berkembang saat ini. Nah, dan juga teknologi itu juga mempengaruhi proses belajar mengajar. Seperti kalau kita menggunakan platform Zoom ini, kadang-kadang juga ada siswa yang tidak menghidupkan kameranya atau takut untuk bertanya atau takut untuk menjawab. Dan juga ada ketidakefektifannya. Tapi kalau kita di kelas kan bisa berdiskusi, melihat, dan memantau mereka. Ya, dari eh, promosi itu sekolah, kalau kita membuat video pendek di sekolah itu juga bisa mempromosikan sekolahnya untuk penerimaan siswa baru ataupun fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh sekolah, terutama komputer ya, karena sekarang sekolah itu SMP sekarang sudah mempelajari informatika. Nah, baik. Berikutnya, untuk membuat video pembelajaran ataupun videografi, itu kita harus mengerti alurnya dulu, yaitu pertama ada praproduksi, kemudian yang kedua ada produksi, kemudian yang ketiga ada pasca produksi.
Kalau praproduksi ini menurut kalian seperti apa? Ada yang mau menjawab ya? Atau saya Sekali tunjuk? lagi, Ya sekali lagi, silakan, ada boleh? Segi. Iya, iya, iya. Karena saya serba tahu sedikit-sedikit. Kalau produksi itu adalah persiapan-persiapan yang dilakukan mulai dari mungkin sketsa gambar, bukan mencari-cari, mencari informasi tentang apa namanya grafik dan sebagainya. Jadi intinya adalah mencari informasi sebanyak mungkin eh, Ya, untuk mendukung pembuatan video tersebut. ya bagus ya. Kita harus merencanakan dulu dan mencari ide untuk membuat eh, video. Apalagi kita memerlukan tema yang mungkin relevan dengan saat ini. Kemudian kalau produksi, siapa yang mau menjawab? Silakan Aditya ya. Aditya apakah masih ada di sana ya? Baik, Pak. Ya, silakan Aditya. Baik, kalau untuk produksi sendiri, setelah sudah ditetapkan dari proses praproduksi, semacam sketsa, gambar, ide, terus alurnya seperti apa, kita masuk ke dalam tahap produksi, di mana kita mengeksekusi rencana-rencana tersebut, seperti apa namanya, tag gambar, tag video, dan lain sebagainya. Kita tentukan talentnya. Setelah sudah semua, kita shoot videonya. Kita masuk ke dalam eh, apa namanya tuh diserahkan kepada editor atau bagian pasca produksi tersebut, gitu kan. Tapi Ya, dari pasca produksi bisa dikembangkan untuk disubmit, upload dan lain sebagainya, edit dan sebagainya, gitu. ya bagus sekali Aditya. Karena produksi itu adalah ketika sudah persiapan sudah matang, baru melaksanakan proses rekaman gambar, pengambilan gambar, dan ya kalau ada timnya kan ada sutradara dan juga ada peran-peran, nanti ada editor juga. Nah, di sini kalau pasca produksi, seperti yang Aditya katakan tadi, kan setelah proses semua itu selesai, pengambilan gambar, rekaman audio, dan juga proses kan kalau mengambil gambar kan bisa dari sudut-sudut tertentu diambil. Ada dari atas, dari bawah, kemudian dari samping ya. Nah, baru akan lanjut ke pasca produksi diberikan pada editor untuk mengedit video tersebut. Nanti video-video yang mana dipotong, yang mana yang penting untuk ditampilkan, termasuk audionya. Nah, tadi sudah disebutkan ya, tahap pertama praproduksi itu menentukan itu dulu. Jadi misalnya seperti tadi kasusnya untuk pendidikan masa kini, pendidikan masa kini itu seperti apa sih? Bagaimana kita menjadi calon guru itu membuat video pembelajaran dengan mengetahui mencari informasi apa-apa saja yang perlu kita buat di dalam PowerPoint yang terintegrasi seperti slide itu tadi ataupun GIPOM dan lain sebagainya. Tapi kalau tentang video pendek itu kan ada tim dan sutradara yang paling penting menentukan ide itu. Tapi tetap juga ngambil dari anggota-anggotanya, ide-idenya. Kemudian naskah, jadi naskah itu skrip itu harus ditulis dulu secara rinci, apa saja idenya dan apa saja yang diperlukan di sana. Lalu storyboard. Storyboard ini bagian penting dari pembuatan video pembelajaran ataupun film-film ya. Karena di dalam storyboard khusus videografi itu nanti ada skin-skin, di mana skin awal, skin tengah, dan skin bagian akhir itu diambil dan ditentukan waktunya. Nanti waktunya berapa, kemudian audio apa yang bisa dimasukkan ke sana yang cocok. Tapi kalau bisa audio itu harus yang bukan copyright ya. Kalau copyright nanti kan kita kena copyright di YouTube, betul. Tapi mengambil audio instrumental yang secara gratis bisa kita gunakan. Nah, kemudian ada budget anggaran biaya. Jadi kalau buat video pembelajaran kan kita tidak membutuhkan biaya yang banyak ya. Tapi kalau untuk membuat video, film pendek ataupun yang film yang berskala besar itu pasti harus memerlukan biaya. Jadi biaya itu diperincikan dan dianggarkan supaya nanti tidak menimbulkan apakah nanti biayanya kurang, kemudian ada masih
ada hal yang lain diperlukan. Nah, itu perlu ditentukan. Nah, kemudian tadi masuk di produksi seperti yang Aditya katakan tadi, itu kan mengambil gambar. Jadi kameramen ini mengambil gambar, kemudian ini adalah pemerannya ataupun mungkin gurunya yang menjelaskan materi, ataupun nanti ngambil gambar tentang film pendek. Nah, ini yang saya katakan tadi adalah angle kameranya diambil dari sudut-sudut tertentu, yaitu dari sudut atas, sudut bawah, sudut samping, untuk mendapatkan hasil gambar yang lebih bagus. Nah, kalau di dalam pengambilan gambar kita juga harus mendapatkan audio yang jelas ya. Tapi kalau yang ini adalah perekam yang ada di platform, misalnya Camtasia ataupun Wondershare Filmora, kita bisa menggunakan rekaman. Kalau nanti di rekaman itu suaranya tidak bagus, kita bisa menggantikannya dengan narasi. Nah, kalau yang ini adalah alat-alat yang kita gunakan. Alat-alat yang biasanya kan orang-orang membuat konten itu ada alat yang ditempel di baju untuk mendapatkan suara yang lebih jelas. Lalu ada pencahayaan. Pencahayaan ini kalau di dalam ruangan kan kita butuh pencahayaan yang terang untuk mendapatkan hasil gambar yang lebih baik. Ataupun di luar juga begitu. Tapi kalau eh, sudah cukup terang ya kita tidak perlu pencahayaan, hanya sedikit saja untuk dibuat. Nah, ini pasca produksi yang di Aditya tadi kita menyerahkan ke editornya. Editornya nanti akan mengedit video-video tersebut. Nanti video-video yang sudah didapatkan dari video mentahnya ataupun bagian-bagian videonya itu dimasukkan ke semua, lalu dipotong dan diedit sedemikian rupa, memasukkan audio, ataupun kita juga bisa menggunakan template-template yang ada di Wondershare ya. Kalau Wondershare itu kan punya template yang bagus, kita bisa pilih. Lalu kalau Camtasia itu juga punya template sendiri, tapi kalau Camtasia ini, kalau kemarin saya rendering videonya bisa sampai 2 jam ya untuk merendering. Jadi karena banyak sekali editing editing yang ataupun fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Lalu biasanya kalau di visual effect ground screen, kalau orang bikin video pembelajaran, itu kan harus ada background yang bagus di latarnya ya. Jadi kita bisa gunakan green screen yang ada di Camtasia. Kalau Camtasia itu nanti ada khusus fitur green screen walaupun kita tidak memakai green screen. Jadi green screen yang di Camtasia itu kita bisa gunakan. Tapi kalau yang ini proses syuting untuk membuat film pendek, jadi mereka ini yang berperan ini beradegan untuk atau melaksanakan perannya. Misalnya ini green screen, tapi nanti pas di editing oleh editornya nanti bisa menggunakan latar alam. Jadi dia seolah-olah dia berjalan di alam-alam yang luas ataupun ada air terjunnya, ada binatang-binatang di situ, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Nah, audio juga begitu, kita editing, editornya itu audio itu bisa dibesarkan, volumenya bisa diperkecil, bisa juga menghapus noise-noise atau suara-suara lain yang mengganggu di dalamnya. Sehingga proses editing itu benar-benar kalau nanti dipublish itu tidak ada suara yang lain lagi. Nah, ini adalah multimedia production. Jadi unsur-unsurnya tadi ya di videografi ataupun pembuatan film pendek itu selalu ada tag-nya, mungkin ada judulnya, idenya itu disampaikan, kemudian ada grafik atau grafik gambarnya ya bisa grafik-grafik gambar yang lebih tingkatannya lebih bagus ya. Kemudian ada animasi, gambar-gambar bergerak, lalu ada video, kita juga bisa memasukkan video dari YouTube ataupun kalau ngambil cuplikan-cuplikan gitu. Kemudian musik, nah seperti yang saya katakan tadi, musik itu diambil dari musik instrumentalnya saja supaya kita tidak kena copyright. Visual effect, lalu ada audio effect yang kita gunakan dalam processing, fitur-fitur yang ada pada Wondershare tadi, sama Camtasia. Nah ini software-nya juga masuk dalam proses di processing-nya. Nanti kalau sudah selesai oleh editor, nanti akan dipublish. Nah nanti platformnya kemana? Misalnya di YouTube ataupun di TikTok. Nah itu biasanya orang-orang kan uploadnya di YouTube sama TikTok yang platform-platform yang terkenal.
apalagi kontennya bermanfaat ya, dilihat banyak orang. Nah, sebelum saya mengakhiri perkuliahan, siapa yang bisa menyimpulkan materi ini? Ada yang bisa menyimpulkan materi alur produksi multimedianya? Silakan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, Dibagi silakan. menjadi 3. Ya, Adrianus ya. Ya, yang saya ingat dibagi menjadi 3. Itu praproduksi, produksi, dan pasca produksi untuk membuat suatu multimedia atau film ya, film pendek gitu. Ya, Jadi ada 3 ya, ya. Praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Ada yang bisa menambahkan lagi? Siapa Ratna ya? Bisa menambahkan ya? Dari yang disampaikan Pak Adrianus. Ratna apa masih ada di sana ya? Atau yang lainnya? Lili, apakah masih ada di sana? Atau Aditya ya? Aditya, silakan. Aman sih Pak, tapi saya mau tanya yang tentang pasca produksi ini menarik Pak. Pasca Ya. produksi itu apakah termasuk di dalam eh, apa namanya? Biasanya kan pasca produksi itu editor, gitu kan? Kalau Bapak yang sesuai dengan materi Bapak, editor dan lain sebagainya. Nah, proses-proses untuk upload video dan bisa dikatakan kita proses AdSense-nya dan lain sebagainya itu masuk ke dalam kategori pasca produksi atau di beda 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 kelompokan ini Pak, begitu. Untuk yang mengupload video ya? Betul Pak, yang upload video terus membuat apa namanya tuh captionnya, membuat apalagi itu namanya AdSense-nya supaya ditonton lebih banyak, maka kita biasanya pakai video AdSense gitu segala macam dan lain sebagainya gitu Pak. Nah, kalau yang saya baca di materi-materi ya, karena pasca produksi kan sudah selesai proses editing ya, walaupun proses editing masih ada di situ, karena kan kita merendering video dulu untuk dibuatkan misalnya dalam format MP4. Jadi setelah itu baru untuk kita publish eh, melalui YouTube sama TikTok. Nanti eh, memang dia masuk kategori pasca produksi juga, karena selesai proses ininya, proses editingnya gitu. Nah, nanti kalau kalian sudah mampu membuat video pembelajaran ataupun film pendek dan sebagainya, kita juga harus memperhatikan aturan-aturan ya. Misalnya kalau membuat video itu kan jangan sampai ada sesuatu yang membuat eh, apa menjadi masalah di kemudian hari gitu. Jadi kita tetap harus ikuti aturan-aturan dalam membuat video pembelajaran ataupun membuat film-film pendek. Jadi ada beberapa jenis ya yang bisa kita buat. Nanti ada film pendek seperti tadi pendidikan masa kini, kemudian film dokumenter, mendokumentari eh, melalui video gitu. Kemudian ada video pembelajaran tadi ya untuk calon-calon guru ataupun guru yang mengajar dengan materi tertentu. Kemudian video tutorial nanti ada video bagaimana cara membuat sesuatu, misalnya kalau dalam informatika itu kan ada membuat program, jadi step by step itu nanti diajarkan melalui video tutorial. Lalu ada video promosi. Video promosi ini adalah bentuk bagaimana kita mempromosikan, misalnya sekolah sekolah ini memiliki fasilitas ini dan keunggulan seperti ini, ataupun mempromosikan brand-brand ataupun produk kita sendiri. Lalu ada video edukasi. Jadi video edukasi itu adalah memberikan edukasi kepada orang-orang. Ada video musik, yaitu grup band yang biasanya membuat video musik. Lalu video animasi ini biasanya animasi itu dibuat di Blender dulu, yaitu animasi 3 dimensi biasanya ya. Animasi 3 dimensi, 2 dimensi itu dibuat misalnya. Jadi dijadikan video animasi. Video instruksional, lalu ada video testimoni. Nah, di sini saya memberikan tugas pada kalian, tugas individu yang akan kalian kumpulkan minggu depan. Jadi nanti
buatlah naskah video dengan tema pendidikan. Jadi naskah ini kan berawal dari di bagian praproduksi. Jadi kalian itu menuangkan ide dan juga nanti membuat naskahnya, kemudian storyboard tadi, nah itu bagian-bagian persiapan ya, persiapannya saja. Nanti kalau berikut di pertemuan berikutnya baru kalian akan membuat eh, videonya, merekam dan editing di software-software yang kalian gunakan. Nah ini kalian bisa scan barcode-nya ya untuk menjawab ataupun mengupload dokumen hasil naskah yang kalian buat. Yang baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bisa kalian pahami dan bisa kalian terapkan ya. Apalagi ini pembuatan video itu juga berasa kalian sudah alami ataupun cuma paling tidak kita bisa meningkatkan lagi supaya bisa menjadi guru-guru yang profesional dalam membuat video pembelajaran ataupun membuat film pendek tentang pendidikan. Ya, saya rasa itu saja untuk hari ini. Saya cukup sekian, ataupun masih ada kurang jelas tentang tugasnya. Kalau sudah jelas, saya tutup ya. Jadi kita diminta untuk membuat video ya Pak, sudah. Nah, naskahnya dulu, Pak. Oh, baru Baru naskahnya, naskah. storyboardnya ya. Ya, persiapannya dulu. Nah, ini persiapan, Jadi naskah, kemudian storyboardnya. Seperti ini, Pak. ya kalau saya, ya maaf, kalau saya lihat ini di apa namanya di barcode yang dibagikan itu sudah ada add file untuk ini Pak, untuk Oh ya, video. untuk mengupload, itu filenya berupa PDF ya, Pak? Oh iya, itu Ya, naskah video. Oke, baik, ya. Itu kan saya ngerti, dimengerti. membuat naskahnya dulu. Jadi kalau sudah selesai, baru di pertemuan berikutnya kita akan membuat videonya atau mengediting video. Ya baik, baik. Ya, terima kasih. Kalau begitu kita tutup perkuliahan ini. Selamat siang ya, karena sudah. Kalau di sini di waktu Indonesia Tengah sudah jam 12. Ya, selamat siang. Terima kasih. Saya Siang, kembalikan Bapak. kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak. Waktunya pas sekali ya Bapak ya. Jadi stopwatch saya berbunyi ini di 20 menit. Baik, langsung saya serahkan kepada Pak Guru untuk Baik, terima kasih. Ya, selamat Pak. Panggilannya Pak Sugianta atau Pak Wayan nih? Biasanya kalau di kampus saya dipanggil Pak Wayan, Pak. Ya, Eh, baik. Baik, terima kasih Pak. Ini mata kuliah di program studi apa ya Pak ya? saya di program studi pendidikan komputer, Pak. Mata kuliahnya namanya Teknik Multimedia gitu. Oke, ya. Teknik multimedia ya. Kalau mata kuliah computational logic di sana yang MKU, apakah MKU eh, universitas untuk komputerisasi apa namanya Pak? Kalau di prodi itu kan mata kuliah yang komputer itu wajib, Pak. Tapi kalau yang di luar prodi, misalnya di satu fakultas itu ada yang namanya teknologi informasi. Jadi mereka juga mempelajari teknologi informasi itu, Pak. Termasuk multimedia juga Pak ya? Eh, Kalau yang saya ajari waktu di program studi bimbingan konseling, Pak, itu saya juga memberikan mereka teknologi informasi itu membuat brosur-brosur bertema pendidikan, ada yang bikin video pembelajaran gitu. Ya, ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, mungkin boleh saya berikan masukan multimedia. Ya, tentu tentu tingkatannya tidak sekompleks yang di program studi pendidikan komputer ya. Tapi multimedia mesti disajikan, Pak. Ini kalau kita melihat bahwa hampir semua prodi kita itu mesti profilnya, ya kecuali kedokteran. Ya. Saya nggak tahu kalau di keperawatan apakah ada juga profilnya selain pertama kompetensi utamanya, ya kalau keguruan menjadi guru, kalau mungkin keperawatan menjadi perawat, gitu kan. Pertama profilnya adalah sesuai kompetensi utama, kemudian yang kedua peneliti, dan yang ketiga menjadi entrepreneur atau wirausahawan. Nah,
dalam kehidupan sekarang, wirausaha ini, seperti tadi yang saya sampaikan ke Bu Ratna ya, wirausaha itu tidak identik dengan hanya jual beli, tapi bagaimana mengkomersialisasi kompetensi keilmuan yang diperoleh di prodi masing-masing gitu. Nah, salah satu bentuk wirausaha saat ini adalah apa? Ini apa namanya? Konten kreator, ya, konten kreator, penyedia konten gitu. Nah, kita lihat sekarang hampir di semua lini, bahkan teman-teman guru itu pengen mendapatkan cuan tambahan dari konten, pembuatan konten ini gitu. Maka kemudian menjadi FB Pro gitu, ya, FB Pro, ya, sehingga mereka setiap hari men-challenge dirinya untuk bisa memproduksi konten, kemudian bagaimana caranya supaya mendapatkan penonton banyak gitu. Nah, yang celakanya adalah pertama, isinya itu tidak sesuai dengan expertise mereka. Yang kedua, itu ngawur gitu, ya, ngawur gitu. Maka jadilah misalnya dulu pernah heboh di TikTok demi mendapatkan gift lalu mandi lumpur gitu misalnya. Jadi kontennya sudah tidak mutu, pembuatannya juga tidak mutu gitu. Nah, ini pentingnya kita, terutama Pak Wayan Sugianta, untuk membekali mahasiswa yang nanti akan menjadi praktisi-praktisi, barangkali akan menjadi guru TIK, supaya pada saat membuat konten itu diperhatikan. Ya, diperhatikan. Tadi misalnya untuk production itu ada teks, ada grafik, ada animasi, video, musik, dan lain sebagainya. Itu harus betul-betul diperhatikan begitu. Karena kalau sekedar ngejar AdSense, ngejar cuan dengan cara ngawur seperti itu, ya itu nggak akan lama gitu. Saya mengajar di FKIP ya Pak ya. Sehari-hari saya ngajarnya di FKIP itu. Saya suka menyentil gitu teman-teman guru yang setiap hari harus memposting satu video atau satu gambar, tapi isinya itu terkait dengan masak lah, ketemu dengan pohon jengkol dia foto, dia unggah gitu. Dan itu pada saat saya melakukan penelitian terkait itu, ternyata Bapak, itu mereka lebih fokus memikirkan bagaimana mempersiapkan konten itu daripada mempersiapkan pembelajaran yang harusnya menjadi tugas mereka sebagai guru. Saya sering mengkomparasi begini, apa gaji yang diberikan negara itu lebih kecil dibanding AdSense yang Bapak Ibu peroleh selama sebulan mungkin hanya $1, paling tinggi $7 itu. Di mana syukurnya? Ini wilayahnya Bu Lili nih. Bagaimana rasa syukur sudah diberi gaji dengan dalam bentuk bekerja secara profesional. Dengan memikirkan apa yang harus ditampilkan besok, bagaimana menarik follower, dan seterusnya. Nah, ini menjadi tugas Pak Wayan dan kita semua Iya, ya, Pak. untuk supaya mahasiswa kita nanti menjadi guru, menjadi praktisi yang bisa mencerahkan lingkungannya. Kalau memang mau membekali atau memang mau fokus pada penyedia konten, ya yang profesional gitu. Dan kita bisa lihat sekarang banyak ketoprak ya, ketoprak bukan makanan, tapi teater tradisional yang sekarang tampilannya diunggah di YouTube ya. Kalau Bu Lili mungkin pernah lihat Woko Channel misalnya atau Bakar Production misalnya. Itu orang-orang kampung yang membuat video secara berseri ya semacam film pendek. Dan ternyata laku. Ternyata laku. Bahkan mohon maaf kalau flashback pada materi yang kemarin saya sajikan. Kalau para profesional dulu begitu mengagung-agungkan copyright, ya, sehingga lagu harus, misalnya penyanyi lah ya, lagu harus terjaga copyright-nya. Seniman sekarang sebaliknya, copyright itu menjadi tidak penting menurut mereka begitu. Kita melihat
Dulu Inul Daratista itu menjadi public enemy, menjadi musuh bersama yang dikomandani oleh Wak Haji Romai Rama karena dikatakan itu melanggar lagunya nggak boleh dinyanyikan, lagunya Pak Omar Rama tidak boleh dinyanyikan karena melanggar hak cipta, tidak minta izin, kemudian disertai tampilan yang seperti itu gitu. Tapi sebaliknya, Inul Daratista justru mendapatkan jalan kreasinya melalui si dibacakan. Ya kan begitu. Dia ngetopnya kan karena goyang ngebornya dia yang dijual eceran di pinggir-pinggir jalan dari si dibajakan itu. Dan ternyata dia bisa hidup dengan itu dan menghidupi orang lain saat ini dengan cara itu. Penyanyi-penyanyi yang sebutlah misalnya penyanyi idolanya Bu Lili saat ini, Denny Caknan ya. Denny Caknan itu kan bukan karena rekaman, tapi kan justru karena menampilkan karyanya di medsos, lalu orang mengapresiasi melalui YouTube, ya. Dan kemudian dari YouTube itu mendapatkan AdSense. Nah, pola pergeseran itu yang perlu kita berikan pemahaman kepada anak-anak kita. Dan betul Pak Sugianta ya, apapun bidang kita, mahasiswanya Bu Lili, mahasiswanya Pak Adrianus, mahasiswanya Pak Adit, mahasiswanya Bu Ratna, Bu Andita, mahasiswa saya, Mbak Sonia, itu tidak akan bisa saat ini lepas dari platform TIK, apapun bentuknya. Bahkan kedokteran pun kan sekarang sudah dokter yang menyediakan layanan konsul itu kan sudah diambil alih oleh Alodokter misalnya, atau platform-platform telemedicine yang lain. Jadi ini kembali terbukti lagi bahwa bidang kajian Pak Sugianta ini akan membekali mahasiswa dan masyarakat ke depan ya untuk semakin eksis lah. Kita harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan dunia untuk bagaimana kita eksis. Gitu. Jadi penting sekali pemahaman multimedia TIK pada semua bidang kehidupan. Ya. Terima kasih Pak Sugianta. Nanti mohon contoh-contoh yang langsung aplikatif bahwa TIK bisa menjadi jalan hidup untuk menjual apapun, ya. Itu Iya, semakin ditanamkan kepada mereka. Ya, iya, terima Pak. kasih. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Gumono. Bapak Ibu kita akan langsung